Sampai di data 13 ini dikatakan, iblis mundur dari mencoba Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Mana waktu tepat itu? Dan saat ada manusia yang dikutuk Elohim dikubur, iblisnya masuk ke dalam tubuh makhluk yang dikutuk oleh Elohim, lalu pada hari ketiga keluar dari kubur, lalu mengatakan, akulah Yesus, kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut. Itu sudah dinubuatkan Yesus juga. Tentang bangkitnya iblis dari kubur pada hari ketiga, itu Yesus sudah nubuatkan. Di mana Yesus katakan itu? Baca Yohanes 12 nomor 41. 12 nomor 31, sorry, dan juga nomor 14 nomor 30. Dan endingnya dari nubuat itu adalah di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Jadi iblis keluar dari kubur pada hari ketiga itu sudah dinubuatkan oleh Yesus, dan iblisnya ini akan menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus. Itu yang terjadi, Bung. Nah, orang Kristen mencoba menggabungkan antara anak Maria yang hanya rasul dengan Kristus yang adalah utusan sibilisis untuk keluar dari perut kubur untuk menyesatkan banyak orang. Ini yang harus diwaspadai oleh teman-teman Kristen kalau masih bisa. Saya kira begitu, silakan. Iya, mengenai Mesias dan Kristus palsu itu, Bang Suma tadi kan coba ambil dari Matius 24 ya. Iya, itu berbicara tentang akhir zaman nanti, bahwa Kristus palsu, Mesias palsu akan bermunculan. Sebenarnya yang dimaksudkan di situ pada saat murid-murid Yesus bertanya tentang kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya, dan Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda itu, misalnya sebagaimana kedatangan anak manusia untuk yang kedua kalinya itu. Tuhan Yesus memberikan contoh akan orang yang datang mengaku sebagai Mesias dan lain sebagainya. Itu berbicara tentang akhir zaman nantinya. Kemudian kita percaya dan meyakini bahwa Yesus yang disalibkan dan bangkit dari antara orang mati itu adalah Yesus sebagai penebus kami. Iya, karena sesungguhnya kedatangan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini adalah untuk menjadi penebus. Dia harus mati di kayu salib menebus dosa manusia. Dia harus mati, dan kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini adalah dengan misi bahwa dia harus menjadi penebus, mati di kayu salib, dan menyampaikan kabar kebenaran kepada di dalam dunia orang mati itu. Kemudian dia bangkit dari antara orang mati, itu menandakan bahwa dia mengalahkan maut. Kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati itu membuktikan bahwa dia telah mengalahkan maut. Kenapa kita orang Kristen, walaupun tidak ada dalam garis keturunan Yahudi atau bapa leluhur Abraham, tetapi kami masih menjadi bagian dari Kristus karena orang Kristen adalah pengikut Kristus. Jadi kami tetap bangga bahwa kami adalah bagian dari Kristus. Jadi entah Bang Suma tidak mau terima kami adalah bagian dari Kristus, tetapi Kristus sendiri memberikan satu amanat agung bahwa ketika kami dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami adalah bagian dari warga kerajaan Allah. Begitu. Oke, baik. Jadi kita menghargai itu pandangan, itu pendapat saudara-saudara kami Kristen. Saya sendiri secara pribadi tidak menyangkal itu. Kristen ini memang pengikut Kristus. Tapi permasalahannya muncul kemudian, Kristus yang mana? Kristus yang mana yang diikuti oleh Kristen? Nah, kalau Anda melihat terkait dengan pernyataan saudara itu berbicara mengenai akhir zaman, betul.
itu berbicara akhir zaman. Iya. Kapan Yesus yang asli ini yang datang, maka itulah akhir zamannya. Kalau bukan Yesus yang asli datang, meskipun orang itu ngaku bertemu Yesus, ngaku Kristus, tidak akan kiamat kalau bukan yang asli yang datang. Sayangnya, ketika Yesus ditanya oleh muridnya di Bukit Zaitun, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Jelas di situ. Apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, bla 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 bla. Jadi kalau ada orang yang mengaku bertemu aku, melihat aku, tetapi bukan akhir zaman, jangan kamu percaya. Karena tanda kedatanganku adalah tanda akhir zaman. Nah, di dalam Matius 24, Yesus berkata, jadi apabila ada orang berkata kepada kamu, kamu di situ adalah murid Yesus. Berarti ada dua hal yang dibicarakan oleh Yesus terhadap muridnya, yaitu penyesat yang bergelar Kristus dan akhir zaman. Apa bukti Kristus asli atau Kristus palsu yang datang? Kalau Kristus yang asli datang, maka akhir zaman, kiamat. Tapi kalau Kristus yang palsu datang, bisa bermujizat, bisa. Bisa melakukan hal dahsyat, bisa. Bisa mengobati, bisa. Bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, bisa. Tetapi tanda-tanda akhir zaman tidak menyertainya. Berarti itu adalah palsu. Tolong dipahami pelan-pelan. Yesus yang asli datang, maka itulah tanda akhir zaman. Kalau Yesus yang palsu datang, mau sehebat apapun mujizat yang dilakukan, tidak akan kiamat. Karena yang itu bukan asli, itu palsu. Makanya Yesus mengatakan apa di Matius 24 itu? Jadi apabila pada waktu jika ada orang berkata kepada kamu itu siapa? Murid Yesus. Berarti abad pertama ada yang menggenapi mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, di dalam bilik. Lalu datang memamerkan, menjualkan produk gagal itu kepada murid Yesus. Aku bertemu dengan gurumu di padang gurun doh. Di padang gurun ketika saya ke Damsyik, saya bertemu dengan gurumu loh. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata aku melihat Mesias, aku melihat Kristus di padang gurun, kata Yesusnya jelas, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang akan disertai dengan tanda-tanda kiamat. Nah ini banyak saudara-saudara saya Kristen yang akan mengatakan, oh itu bukan Kristus yang datang secara nyata bang. Itu hanya melupakan pernyataan Yesus aja berupa cahaya, berupa suara. Bullshit. Makanya perbanyak belajar Bible. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 9 nomor 1, bukankah aku ini adalah rasul? Bukankah aku ini adalah orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus? Bukankah aku telah melihat Yesus? Bukankah aku telah melihat Yesus? Nubuatannya, apabila ada orang berkata, lihat ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat. Sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Jadi apabila ada orang berkata, lihat Kristus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat Kristus ada dalam bilik, jangan kamu percaya. Paulus mengatakan, bukankah aku telah melihat Kristus? Maka jangan percaya. Orang-orang yang bertemu Paulus dan tidak percaya kepada Paulus mati dalam keadaan Yudaism. Tapi orang-orang yang bertemu dengan Paulus, percaya kepada Paulus, maka mereka akan menjadi Kristen. Kisah Para Rasul 11:26. 1 tahun Paulus bersama dengan mereka di Antioquia, Turki. Di sanalah mula-mula mereka disebut Kristen. Jadi yang percaya kepada Paulus disebut Kristen.
Sedangkan yang percaya kepada Yesus disebut Yudaism. Dua pribadi menjadi tokoh dari dua komunitas, Yudaism dan Kristen. Kristen ini dilahirkan dari pengajaran Paulus yang sudah dinubuatkan oleh Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Lukas 21 nomor 8. Jadi saudara, mohon maaf, hal ini harus saya terangkan supaya menjadi buah pikiran kepada saudara ketika Anda duduk merenung, akankah saya menjadi pengikut Kristus yang palsu selamanya? Atau apa yang disampaikan Bang Suma ini ada benarnya? Untuk mengetahui itu silakan Anda pelajari Bible dengan akal sehat, baca Matius 24, mulai dari data nomor 1 sampai kepada data nomor 51. Insya Allah, kalau Anda membuka hati, Anda menggunakan akal sehat, meskipun Anda lulusan terbaik teologi, meskipun Anda adalah pewarta yang terbaik, dibayar mahal, tapi ingat, keselamatan akhirat itu jauh lebih penting. Silakan, Yesus menasihatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang mengaku pernah bertemu dengan Kristus kepada murid Yesus? Satu-satunya kandidat yang kita tahu hari ini adalah Paulus. Siapa pengikutnya? Kristen. Silakan. Iya, kematian Yesus dari tadi ini kan bahwa ketika bangkit dari antara orang mati, bahwa itu ada bukanlah Yesus tapi Yesus yang lain. Untuk itu saya tegaskan dalam kesempatan ini bahwa Yesus sudah menyampaikan sebelum dia mati bahwa anak manusia akan diserahkan, akan disiksa, dan dia mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga, dan itu Tuhan Yesus telah sampaikan kepada murid-muridnya. Jadi yang tadi dijelaskan oleh Bang Suma, kalau memang yang disampaikan oleh Bang Suma ini saya tidak terima, karena Tuhan Yesus sudah menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa dia akan diserahkan dan disiksa dan akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kalau untuk kedatangan Tuhan Yesus, dan Tuhan berkata pada Matius 24 itu tentang tanda-tanda akhir zaman itu, sebenarnya sebelum bermunculan nabi-nabi palsu dan Mesias palsu, itu sebenarnya terjadi dulu deru perang, kabar-kabar tentang perang, terjadi pembunuhan, kelaparan di mana-mana. Itu adalah tanda-tanda sampai pada munculnya Mesias palsu atau Kristus palsu. Tapi dalam konteks ini tidak, sebenarnya menurut saya tidak ada hubungannya dengan apa kebangkitan Tuhan Yesus kemudian dijudge bahwa dia itu adalah seorang antikris atau Mesias palsu. Jadi mungkin seperti itu yang saya pahami, Bang Suma. Baik, saudara, baik. Saya tetap mengatakan, saya menghargai. Di awal saya mengatakan, saudara, Kristen ini memang menggabungkan antara Yesus anak Maria dengan Yesus anak yang keluar, ya, anak bumi yang keluar dari kuburan, menjadi satu pribadi. Padahal itu ada dua pribadi. Ketika Anda berbicara bangkit pada hari ketiga, Yesus menubuatkan, bukan menubuatkan dirinya. Yesus menubuatkan kemudian angkatan jahat. Tidak pernah dia mengatakan aku akan bangkit. Dia mengatakan dia akan bangkit. Dia akan disiksa. Anak manusia akan mengalami penderitaan. Anak manusia akan disesah. Anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam untuk dihakimi. Dia tidak berbicara aku. Contoh, ketika dia mengatakan begini. Matius 17 nomor 23. Yesus berkata, mereka akan membunuh dia. Dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Matius 20 nomor 18. Yesus berkata, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dia. Markus 9 nomor 31. Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan kepada manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dia.
Markus 10 nomor 33. Mereka akan menyerahkan dia. Lukas 18:33. Yesus berkata, mereka menyesal dan membunuh dia. Yesus tidak pernah mengatakan mereka akan membunuh aku. Tapi membunuh anak manusia, membunuh dia. Dia akan bangkit pada hari ketiga. Jelas itu. Tapi lagi-lagi orang Kristen mentafsirkan itu adalah Yesus sebagaimana keinginan iblis. Iblis yang menginginkan kematian kepada Yesus. Pencipta langit dan bumi mau nggak Yesus itu dibunuh? Nggak mau. Tuhannya Yahudi nggak mau Yesus dibunuh. Tapi iblis mau agar Yesus dibunuh. Sekarang siapa yang berkuasa? Yesus kah? Iblis kah? Atau Tuhannya Yahudi yang berkuasa? Ketika Yesus ini, yang anak Maria ini digiring untuk dilakukan penangkapan terhadap dirinya. Apakah Elohim tinggal diam? Tidak mungkin. Di dalam Keluaran 23 nomor 7-8, apa kata Tuhan di situ? Jangan kau bunuh orang benar. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Orang bersalah tidak mungkin dibenarkan. Dengan kata lain, orang yang punya dosa tidak mungkin ditebus dosanya dengan menggunakan orang yang benar. Kecuali dalil itu dirubah. Bunuhlah orang yang benar dan bunuhlah orang yang tidak berdosa sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah. Kecuali dirubah kayak begitu. Tapi kan faktanya tidak. Yesus sendiri mengatakan dalam Lukas 24 nomor 44. Apa kata Yesus? Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Termasuk Taurat. Nah, 23 dari Keluaran nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar. Jangan kau bunuh. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Apa perintah Tuhan? Jangan kau bunuh. Ketika orang benar dan orang tidak bersalah ini dibunuh, apakah itu menebus dosa? Enggak. Itu adalah membangkitkan dosa karena melanggar firman Tuhan. Tapi Kristen, dasar pengikut Kristus yang keluar dari kubur, yang tadinya larangan Tuhan dijadikan sebagai perintah Tuhan. Perintah Tuhannya jangan kau bunuh Yesus. Orang Kristennya mengatakan Yesus harus mati. Hayo. Tuhannya mengatakan di dalam Amsal 6 nomor 16. 6 kekejian di dalam diri Tuhan. Bahkan 7 hal yang dibenci oleh Tuhan. Yaitu orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus bersalah enggak? Tidak. Ditumpahkan darahnya katanya. Oh, itu adalah satu hal yang sangat dibenci oleh Elohim. Tapi hal yang dibenci oleh Tuhannya Yahudi kok justru dijadikan sebagai jalan keselamatan oleh Kristen. Kenapa? Itulah kenapa Yesus melarang jangan kamu percaya kepada Kristus yang datang mengaku seperti aku. Dia akan menyesatkan banyak orang. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Saudara, kalau Anda mengatakan di situ ada deru perang dan bla 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 dan seterusnya, pahami. Sebelum Yesus Kristus ini dilantik menjadi Tuhan oleh otoritas gereja Katolik, terlebih dahulu Yerusalem, tanah Yudea, tanah Galilea itu diporak-porandakan oleh siapa? Vatikan Romawi, Imperium Romawi. Hancur Yerusalem itu dibuatnya. Orang-orang yang membaca kitab Torah itu dibunuh, dihabiskan. Baca kitab BKB 2, BKB 1. Anda baca di situ. Bagaimana kemudian otoritas Roma membunuh semua orang-orang yang membaca Taurat. Nah, setelah itu terjadi, barulah aksi daripada pengakuan Paulus bertemu Kristus ini dijadikan sebagai firman entah Tuhan yang mana. Lahirlah 13 buku, dijadikan sebagai panduan kekristenan. Lahirlah agama Kristen pertama kali sah di atas muka bumi ini dengan gelar Katolik Vatikan. Itu Kristen yang pertama, Kristen tertua, yang dihasilkan setelah terjadinya deru perang. Sehingga penyesat yang datang itu adalah menggenapi tentang kaitannya angkatan jahat. Sekira begitu, Bung. Lembutkan hati saudara, jangan gengsi terhadap ijazah. Banyak orang yang mengaku punya ijazah, punya pendidikan, pernah sekolah, tapi ternyata palsu. Kalau Anda ijazahnya asli, ya, tapi sayangnya fakultas yang Anda tempati sekolah
Bahkan universitas yang Anda lakukan itu tidak memiliki akreditasi, bahkan tidak memiliki validasi dari Yesus itu sendiri. Lebih baik Anda mundur, Anda pelajari Bible dengan tenang, karena sebagai tokoh, Anda sebagai orang yang terpelajar, sebagai pewarta, lah yang memiliki kewajiban menyelamatkan Kristen-Kristen yang lain. Silakan. Iya, begini Bang Suma. Saya kembali di mengenai Yesus ini yang disalib. Karena memang kalau saya cuma mau tanya, apakah Bang Suma percaya bahwa Yesus itu disalib atau tidak? Dijawab dulu. Pertanyaan yang sangat baik. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Dalilnya di mana? Galatia 3 nomor 13. Rangkaiannya, runutannya, benang merahnya ada di Ulangan 21 nomor 22 23. Yang disalib harus memenuhi syarat, dua syaratnya. Yang pertama, pelaku maksiat, pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, orang ini wajib hukumnya jatuh pada predikat dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Dua syarat ini harus terpenuhi, baru disalibkan. Kalau tidak terpenuhi, maka ketika orang itu disalib, maka itu adalah salah sasaran. Yang kedua, menurut hukum Roma, yang disalib ini adalah penjahat nasionalis. Yesus bukan penjahat nasionalis, dan Yesus bukan orang yang dikutuk Elohim. Berarti yang disalib itu adalah bukan Yesus, melainkan orang yang diserupakan. Satu hal, menutup jawaban saya. Anda baca Markus 16 nomor 12. Pengarang Markus, penulis wartawan Markus, kitab Markus, mengatakan, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana pewarta Markus tahu kalau yang muncul itu adalah Yesus asli, padahal dia sudah dalam bentuk rupa yang lain? Apakah ada Yesus pernah mengatakan, hei Markus, saya Yesus loh, tapi sekarang saya sudah pakai skinkernya Bang Suma, maka rupaku sudah berubah? Ada enggak? Itu tidak pernah terjadi. Demikian juga yang tertulis di kitabnya Lukas, di buku kedua, Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang bernama Yesus Kristus. Ada yang mengatakan sudah mati, tetapi Paulus berkata dia masih hidup. Berselisih paham. Jadi menurut kesimpulan Bang Suma, penyaliban itu terjadi. Tetapi yang disalib bukanlah Yesus, melainkan orang yang menggantikan Yesus, yaitu pelaku yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Demikian. Iya, baik. Saya menjawab ya Bang Suma. Silakan. Iya. Jadi standar yang telah disampaikan oleh Bang Suma itu benar, bahwa orang yang disalib harus memenuhi standar-standar yang telah Bang Suma sampaikan. Bagus. Tapi yang perlu kita ketahui bersama bahwa ketika desakan untuk Yesus disalib, Pilatus ini kan kalau kita lihat sebenarnya dia ada di posisi yang netral. Dan dia sangat sadar betul bahwa Yesus itu tidak pantas untuk disalib karena dia diketahui tidak bersalah. Sudah disidang berulang-ulang kali, tetapi menurut Pilatus bahwa Yesus tidak bersalah. Tetapi yang menyalahkan Yesus dan dipaksa untuk bersalah adalah mereka para Sanhedrin sebenarnya kalau kita ikuti bersama. Jadi sekalipun Pilatus membela Yesus yang tidak bersalah itu menurut hasil penyelidikan dari Pilatus, tetapi ini desakan dari para Sanhedrin entah karena pertimbangan apa dan pada akhirnya Pilatus memutuskan untuk menghukum mati Tuhan Yesus, tetapi dia tidak bertanggung jawab atas penyaliban itu. Yang saya tahu begitu. Jadi kematian Yesus Kristus adalah penyaliban Tuhan Yesus adalah seutuhnya Yesus itu sendiri, bukan yang diserupakan atau yang lain. Mungkin begitu yang saya pahami Bang Suma. Oke, baik. Saya paham itu, Bung.
Terkait dengan tragedi ini, Anda boleh baca kesimpulan tanggapan daripada Pilatus di Matius 27 nomor 18. Oke, siap, Ya, Bang. Gubernur Pilatus paham betul bahwa mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Catat kata dengki ini. Jadi tidak ada kemudian alasan yang dibenarkan berdasarkan keinginan Tuhan. Ingat di Matius 16 ketika kemudian Petrus dikatakan apa? Enyahlah iblis, engkau adalah batu sandungan bagiku. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Orang boleh seluruh dunia berkongkoh-kongkoh, boleh berkongkoh-kongkoh, berupaya menangkap Yesus karena dengki, karena iri, karena cemburu, karena hasad, ya, karena pongahnya, penyakit hati, iri hati, dengki dan seterusnya. Boleh bersepakat, boleh mendatangkan kemudian tentara terhebat di dunia untuk menangkap Yesus. Boleh mereka membawa tombak yang dipersiapkan untuk menombak Yesus. Boleh mereka mempersiapkan ludah yang tidak pernah sikat gigi selama 10 tahun baru meludahi Yesus. Boleh juga kemudian mempersiapkan telapak tangan sebesar telapak tangannya bom untuk nampar mukanya Yesus. Boleh. Tetapi apakah pencipta langit dan bumi akan tinggal diam? Itu permasalahannya. Iya. Apakah pencipta langit dan bumi akan tinggal diam melihat orang yang dikasihinya, melihat utusannya yang soleh mau teraniaya, mau dizolimi? Sedangkan di dalam kitab Anda sendiri, Yesus berkata, harus tergenapi, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab Amsal, di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Tanak. Bukan di dalam kitabnya orang Kristen, Markus, Matius, Yohanes, Filipus, Roma dan seterusnya. Bukan di kitab itu. Tetapi yang harus tergenapi adalah kitab-kitabnya orang Yahudi. Bagaimana Tuhan kemudian menceritakan bagaimana dia berkarya menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya. Iya. Ini yang terjadi ketika Yesus digiring, ingin ditangkap. Tuhan menyelamatkan dia. Maka diangkatlah Yesus ini. Suci dia. Dan yang menggantikannya adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Anda baca kemudian. Anda baca dalam Amsal 21 nomor 18. Aku Tuhan akan menggantikan orang yang jujur dengan menggantikannya pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Dan orang fasik pemakan suap sebagai ganti orang yang benar. Maka ketika kemudian orang Yahudi, orang Roma berkongkoh-kongkoh ingin membunuh Yesus hanya karena dengki, maka Elohim tidak membiarkan itu. Elohim tidak membiarkan. Yesus ini adalah orang yang soleh. Apa kata Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 31? Apa kata beliau? Dunia ini harus tahu. Artinya apa? Orang Indonesia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa sebab aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Anda baca di dalam Yohanes 5 nomor 29. Apa kata Yesus? Bapa yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri. Dia senantiasa menyertai aku. Sebab aku selalu berkenan melakukan apa yang diperintahkan kepadaku. Jadi bagaimana mungkin Yesus, orang yang dikasihi, orang yang intim, orang yang diciptakan oleh Bapa dari tangannya sendiri tanpa melalui seorang laki-laki, rela kemudian dijadikan sebagai tumbal oleh keangkara murkaan Yahudi pada masa itu dengan eksekutor orang Roma penjajah? Gak mungkin. Itu lawak-lawak. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 37. Coba Anda baca. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu dikata Yesus sebagai apa? Anak-anak setan. Mereka yang berupaya membunuh Yesus adalah anak-anak setan. Kata siapa? Kata Yesus. Mengapa engkau ingin membunuh aku? Sebab kamu tidak memperoleh firman-Ku di dalam dirimu. Aku orang yang datang kemudian mengajarkan, menyampaikan firman Tuhan. Hal ini tidak dilakukan oleh Abraham. Tapi mengapa engkau berusaha untuk membunuh aku? Nomor 4-empatnya. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Sederhana, terakhir. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Tujuannya apa? Ya untuk menyalibkan Yesus.